Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Loteng akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih untuk Ibu dosen yang telah memberikan kami waktu. Baik, Lombok Tengah, bagian dari Pulau Lombok menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya air, terutama terkait dengan ketersediaan air bersih dan irigasi. Krisis air bersih yang terjadi pada tahun 2011 menunjukkan defisit yang signifikan, dengan kebutuhan air bersih yang tidak terpenuhi untuk sebagian besar penduduk. Luas Kabupaten Lombok Tengah adalah 1208,39 km persegi atau 120,839 hektar. Kabupaten ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dan memiliki batas wilayah yang jelas. Diapit oleh Kabupaten Lombok Barat di sebelah barat dan utara, serta Kabupaten Lombok Timur di sebelah timur dan utara, sementara di selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Selanjutnya, tujuan pengelolaan sumber daya air. Tujuan utama dari pengelolaan sumber daya air di Lombok Tengah adalah konservasi sumber daya air, yaitu melakukan penghijauan dan rehabilitas hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian pendayagunaan yang adil, memastikan distribusi air yang merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian pengendalian kerusakan air, yaitu mengurangi dampak negatif dari penggunaan air yang tidak terkelola dengan baik. Kemudian strategi pengelolaan. 1. Konservasi dan rehabilitasi, yaitu melakukan penghijauan di awal musim hujan. Kemudian rehabilitasi hutan seluas 73,940 hektar area untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, yaitu rencana pembangunan bendungan seperti Bendungan Pandanduri dan Bendungan Mujur dan lainnya untuk mengatasi kekeringan dan meningkatkan lahan irigasi. Kemudian membangun sistem irigasi yang efisien untuk mendukung pertanian dan kebutuhan domestik. 3. Keterlibatan masyarakat, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melalui program-program lokal. Memanfaatkan peran pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam mobilisasi komunitas untuk pembangunan embung. Selanjutnya itu rata-rata curah hujan. Di musim hujan biasanya berlangsung dari bulan November hingga Maret, dengan curah hujan yang dapat mencapai 200-300 mm per bulan. Di musim kemarau terjadi dari bulan April hingga Oktober dengan curah hujan yang jauh lebih rendah, seringkali kurang dari 50 mm per bulan. Jumlah anak sungai yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Di Kabupaten Lombok Tengah terdapat 6 anak sungai yang teridentifikasi dalam aliran sungai atau das yang lebih besar. Berikut adalah rincian anak sungai tersebut disertakan Ngaboto, 1 Kali Saot, Renggung, Dodokan, Tongker, Putih, Menanga. Daerah irigasi dan saluran terbagi menjadi 3. Daerah irigasi Saot jumlah pintu bangunan irigasi 32, daerah irigasi Gebong jumlah pintu bangunan irigasi 84, daerah irigasi Santong jumlah pintu bangunan irigasi 116. 4. Irigasi Bagi Kembar jumlah pintu bangunan irigasi 0. Total jumlah pintu irigasi 322 pintu dari tempat daerah irigasi di atas. Pengelolaan saluran irigasi ini penting untuk mendukung pertanian dan memastikan ketersediaan air bagi masyarakat di Lombok Tengah. Luas sawah, total luas sawah sekitar 54.357 hektar. Luas keseluruhan lahan potensi untuk padi sekitar 62.182 hektar yang mencakupi lahan yang sangat sesuai hingga sesuai marginal untuk tanaman padi. Luas pantai, data spesifik mengenai luas pantai di Kabupaten Lombok Tengah tidak tersedia dalam hasil pencarian, namun Kabupaten Lombok Tengah memiliki garis pantai yang signifikan terutama di wilayah selatan yang terbatas dengan Samudra Indonesia. Secara umum panjang garis pantai di Lombok Tengah diperkirakan mencapai beberapa puluh kilometer, tetapi angka pasti untuk luas pantai perlu diteliti lebih lanjut. Bendungan di Lombok Tengah. Yang pertama, Bendungan Batu Jai, Bendungan Mujur, sama Bendungan Pangge. Berikut adalah foto-fotonya. Kairan pantai. Manfaat kairan pantai menyediakan sumber daya untuk kegiatan pariwisata yang berkembang terutama di kawasan Mandalika. Mendukung ekosistem pesisir yang sehat. Yang penting
bagi keberlanjutan sumber daya alam. Air terjun di Lombok Tengah. Kita akan bahas air terjun di Lombok Tengah. Yang pertama, saya akan membacakan beberapa air terjun. Air terjun yang pertama, air terjun Benang Kelambu, air terjun Bapak Pelangi, air terjun Batu Janggot, air terjun Benang Stokel, dan air terjun Titian Batu Kawangan. Berikut adalah gambar-gambarnya yang tertera. Terus kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan air terjun di Lombok Tengah sangat penting dalam konteks pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Konservasi sumber daya air terjun berfungsi sebagai indikator kesehatan ekosistem hutan. Pengelolaan yang baik dapat membantu menjaga kualitas air dan mencegah pencemaran. Terus dampak untuk pariwisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, penting untuk mengatur pengelolaan limbah dan pemanfaatan sumber daya air agar tidak merusak lingkungan. Terus pendidikan lingkungan. Destinasi air terjun dapat digunakan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga sumber daya air dan ekosistem. Baik, untuk kesimpulan tentang sumber daya air di Lombok Tengah, pengelolaan sumber daya air di Lombok Tengah memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan konservasi, pembangunan infrastruktur, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan strategi yang tepat, diharapkan persediaan air dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan bendungan, saluran drainase, dan perhatian terhadap keairan pantai sangat penting untuk mendukung pertanian, memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah. Air terjun di Lombok Tengah tidak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan pendekatan yang tepat dalam konservasi dan pembangunan pariwisata, berkelanjutan sumber daya air dapat terjaga demi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.